Jadi jalan tol di sini lumayan banyak. Dan sekarang saya akan tunjukkan pada kalian. Satu hal yang paling penting di sini teman-teman, sebelum kita memasuki jalan tol adalah kita harus membayar, seperti juga di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Tapi cara pembayaran di jalan tol di sini tentu saja berbeda dengan di Indonesia. Kalau di sana kita menggunakan kartu, ya kan? Di sini kita juga harus membeli seperti itu, tetapi tidak ada kartu fisiknya. Kita bisa beli di pom bensin ataupun kita bisa beli online, membayar tiketnya itu, tapi kita tidak mendapatkan tiket. Yang mereka lakukan hanyalah mendaftarkan plat nomor mobil kita. Jadi di situ dicatat, oh, mobil nomor ini sudah membeli tiket jalan tol untuk selama berapa bulan begitu. Jadi sistemnya kita bisa membeli untuk 10 hari yang bisa digunakan di semua jalan tol di Hongaria. Itu harganya sekitar Rp150.000 untuk 10 hari. Kemudian kita juga bisa membeli yang bulanan, tapi saya lupa ya berapa harganya. Harganya di sini di layar monitor bisa dicek. Kemudian bisa juga membeli yang per tahun. Mungkin untuk teman-teman yang sering bepergian lebih baik membeli yang per tahun ini ya. Harganya sekitar Rp2.100.000. Lumayan mahal sih, tapi untuk mereka yang sering bepergian tentunya lebih murah daripada membeli bulanan. Jadi kita tidak bisa membeli hanya harian karena minimal kita harus membeli yang 10 hari. Kemudian ada lagi satu tiket. Jadi di Hongaria ini daerah-daerahnya dibagi dalam county. Ini seperti provinsi ya. Kalau di Indonesia provinsi, di sini namanya county. Ada 19 county ditambah 1 Budapest, jadi 20 ya kan. Kalau seperti saya dari Budapest kemudian mau pergi ke Eger, berarti ada 2 county. Jadi kita tidak bisa membeli satu county saja. Kita harus membeli tiket untuk 2 county, Budapest dan Eger. Satu county harganya Rp250.000 per tahun. Karena kita membutuhkan 2 county, otomatis menjadi Rp500.000 per tahun. Jadi begitu guys, ini yang harus diperhatikan. Kalau kita pergi ke negara tetangga, Austria misalnya, sistemnya beda lagi. Di sana mereka benar-benar memberikan stiker yang harus ditempelkan di mobil. Jadi hati-hati ya, sebelum menyetir di Eropa, kalian harus mencari tahu dulu bagaimana sistem jalan tol di negara tersebut. Di sebelah kanan kita ini ada Hungaroring. Untuk teman-teman pecinta F1 pasti tahu tempat ini ya. Jadi masuk ke dalam bukit ini. Saya sudah pernah bikin video di situ waktu ada balap mobil DTM. Bisa dilihat linknya di deskripsi. Sekarang kita sedang berada di jalan tol M3 yang menuju ke Eger. Di Hongaria, jalan-jalan tol diberi nama seperti itu guys. Jadi M1, M2, M3 begitu sampai M berapa saya tidak tahu. Tapi menurut ayahnya, suami saya, sistemnya di sini nama jalan memang diberi nama M dan angka. Kalau ada huruf M-nya itu berarti jalan tol ataupun jalan utama. Kalau tidak ada M berarti jalan biasa. Dan semakin banyak digit angkanya berarti semakin kecil jalannya. Misalnya M1 adalah jalan tol, tapi M11 adalah jalan utama tapi bukan jalan tol. Batas kecepatan di jalan tol di sini adalah 130 km per jam. Sedangkan batas
batas kecepatan di dalam kota adalah 50 km per jam. Teman-teman bisa lihat di sini sepi sekali jalan tolnya dan bersih ya. Padahal hanya 1 bulan yang lalu penuh dengan salju di mana-mana. Dan setiap turun salju seperti itu selalu ada truk yang siap sedia untuk membersihkan jalan tol. Jadi mereka bolak-balik membersihkan jalan dan juga menaburkan garam. Saya sudah sering sekali membicarakan tentang hal ini di video saya tentang musim dingin sebelumnya ya, teman-teman boleh lihat di video yang lama. Kalau membicarakan tentang musim dingin di sini di jalannya kan banyak ya, ada di mana-mana. Truk yang bertugas membersihkan jalan dari salju akan mulai tugasnya dari jalan yang berprioritas paling tinggi, yaitu jalan tol. Karena lalu lintas di jalan tol adalah yang paling padat, jadi truk itu akan mulai dari jalan tol dulu membersihkan salju, kemudian baru ke jalan-jalan yang lebih kecil. Dan jalan di depan rumah saya itu prioritasnya paling rendah karena sepi, jarang ada mobil yang di situ. Beberapa kilometer di jalan tol ada tempat-tempat peristirahatan yang bisa digunakan para pengendara mobil untuk beristirahat, seperti yang satu ini. Mereka panggilnya Pihenu. Betul nggak? Pihenu pakai monyong-monyong ya guys. Di situ untuk tempat yang besar biasanya ada pom bensin seperti ini. Dan para sopir bisa mandi, bisa makan, ada restoran ya, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi banyak sopir truk yang beristirahat di tempat seperti itu. Karena untuk menjadi sopir truk di Eropa itu juga nggak gampang loh guys. Ada batas maksimum, setiap hari mereka hanya boleh nyetir truk selama 8 jam. Jadi seperti truk di depan kita ini. Setelah 8 jam mereka harus beristirahat selama beberapa hari biar nggak capek ya. Karena mereka biasanya nyetir dari satu negara ke negara yang lainnya. Jadi bukan dalam Hungaria saja. Mereka bisa nyebrang sampai ke Jerman, sampai ke Polandia, sampai ke macam-macam negara begitu. Jadi benar-benar dijaga kesehatannya agar mereka nggak capek dan terjadi kecelakaan. Anyway teman-teman, makasih yang sudah mendengarkan saya ngoceh tentang jalan tol ya. Semoga bermanfaat, bisa dibandingkan dengan keadaan jalan tol di Indonesia ataupun di negara manapun di tempat kalian tinggal. Jangan lupa klik like dan subscribe dan juga komen. Sampai ketemu di video berikutnya.